Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah kekisruhan dalam persidangan Hotman Paris sebagai pelapor di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis 6 Februari 2025. Ada dua peristiwa yang ini sebenarnya adalah bagian yang kesannya adalah emosional. Yang pertama, Rasman Nasution sebagai terdakwa itu mendatangi langsung Hotman Paris di tempat duduknya dan kemudian memegang pundaknya. Itu kesannya adalah kayak terjadi mau keributan. Ya, ini juga aneh sih, baru kali ini aku lihat ada seorang terdakwa sebegitu beraninya nemuin ngedatengin langsung pelapornya yang diperiksa sebagai saksi. Kemudian juga kuasa hukum dari Rasman, Firdaus Wibowo pun juga ini yang ngebuat hal yang sangat kontroversi ya. Dia naik ke meja pada saat lagi terjadi kekisruhan atau kekacauan lah antara Hotman dan juga Rasman pada saat sidang tersebut. Nah, awalnya sih permasalahannya adalah terkait dengan persidangan setelah dicek ya sama hakim identitas dari Hotman Paris karena dia diperiksa sebagai saksi di sana. Itu hakim memutuskan untuk membuat sidangnya itu tertutup. Nah, ini gara-gara ini Rasman ngerasa nggak terima. Ngapain kok tertutup? Alasannya karena ada hal-hal yang berhubungan dengan hal sensitif lah. Kalian sudah paham maksudnya seperti apa. Tetapi sekarang kan kita tahu sidang ini kan ditunda ya sampai 2 minggu ke depan. Dan sekarang kita juga udah melihat ada keterangan dari Sekjen Kongres Advokat Indonesia atau KAI dan juga Dewan Pimpinan Daerah itu memutuskan bahwa Firdaus Wibowo diberhentikan sebagai anggota karena perilakunya tidak mencerminkan perilaku advokat dan merusak citra advokat. Bahkan juga dilarang berpraktek hukum di seluruh wilayah Indonesia karena perilakunya sangat memalukan. Apakah larangan tidak boleh menjadi pengacara lagi? Apakah maksudnya seperti itu? Kalau masih atas nama dari KAI ini, Kongres Advokat Indonesia. Tapi kalau Firdaus Wibowo sudah punya lembaga baru, lembaga pengacara baru, artinya bisa beroperasi lagi. Sepertinya sih ke arah sana. Sebelum kita dengarkan komentar dari Firdaus Wibowo yang dia kesannya sakit hati dan nggak terima dengan perlakuan dari Sekjen Kongres Advokat Indonesia, itu ada beberapa hal yang disampaikan. Kita simak dulu keputusan dari KAI yang resmi memecat pengacara tersebut yang naik meja saat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut ini. Menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum nomor 05969/011. Oke, resmi dipecat dari KAI. Tetapi dengan dipecatnya tersebut, apakah Firdaus sudah tidak bisa lagi menjadi pengacara? Ini adalah salah satu kelemahannya. Ada salah satu statement dari Hotman Paris ya, yang juga berseteru dalam peristiwa ini. Ini adalah bagian yang cukup lemah di Indonesia yang mengisyaratkan bahwa kalau sudah dipecat dari sebuah lembaga pengacara, pada saat dia pindah ke lembaga lain, dia masih bisa melakukan ya beracara lagi di wilayah Indonesia. Cuplikannya berikut ini. Halo, si botak juga pernah dipecat oleh organisasi pengacara. Si botak juga pernah dipecat, tapi dia pindah ke organisasi pengacara lain. Itulah kelemahan organisasi pengacara di Indonesia. Maka agar sanksi pemecatan dengan mencabut kartu advokat itu efektif, harus ditindaklanjuti dengan pencabutan surat bas, berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi. Oh, jadi harus ada berita acara apa yang tadi sumpah pengadilan tinggi agar seseorang tidak bisa lagi menjadi pengacara. Tapi kalau hanya dipecat dari lembaga pengacara tertentu, saat dia pindah lembaga lain, ya dia masih bisa melakukan beracara tersebut ya. Maka semua netizen yang ingin dua orang pengacara itu segera dijatuhkan sanksi, agar mengirimkan surat desakan ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI agar dicabut berita acara sumpahnya, Oke. surat basnya.
ya, agar dicabut. Demikian juga klien-klien. Kalau Jadi yang bisa melakukan pencabutan BAS tadi itu adalah dari Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Negeri, bahwa kamu udah nggak bisa lagi jadi pengacara. Tapi kalau dari KAI sendiri, ini hanya berlaku untuk anggotanya saja. Dan Firdaus Awibowo pun juga tidak tinggal diam ya, pada saat dia tahu dirinya itu diberhentikan dengan tidak hormat, dia bilang santai ke media begini, ini sebenarnya saya itu sudah mengundurkan diri dari KAI itu sudah 6 bulan lalu dari Kongres Advokat Indonesia. Saya mau mendirikan organisasi baru yang bernama Pembasmi, oke. Karena KAI tidak ada harapan untuk ngebela anggotanya. Kayaknya dia kecewa waktu Rasman juga hari ini diwawancara, kan dia bilang bahwa KAI juga harusnya nggak boleh gitu, nggak boleh ujuk-ujuk langsung dipecat, harusnya diadakan sidang kode etik terlebih dulu, baru ada pemutusan tentang memecat tersebut ya. Terus juga ada sejumlah pradi nih yang mengajak Firdaus pengakuannya untuk bergabung ke lembaganya. Tapi saya lagi milih-milih dan akhirnya dia milih katanya sudah bergabung ke salah satu lembaga begitu. Mereka juga pradi WPI katanya yang dipilih. Mereka tuh nggak fair katanya Firdaus ya ke lembaga KAI tersebut. Mereka memutuskan tanpa memanggil saya, tanpa ada konfirmasi, dan juga diumumkan adalah di hari Minggu, di hari libur. Terus dia bilang, saya di atas meja itu tidak sengaja. Saya sudah minta maaf berkali-kali ke semua lembaga tersebut. Jadi ya udahlah, ngapain harus diperpanjang terus? Tapi kan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dan ada nama dari pengacara yang salah satu penegak hukum di Indonesia yang sebagian orang menilai ini kayaknya merusak citra nih dari seorang pengacara begitu. Di atas meja itu kan saya tidak sengaja. Dan saya sudah berkali-kali meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kepala Kejaksaan Agung. Dan saya sudah berkali-kali minta maaf, bahkan kepada Presiden KAI pun, termasuk Pak Sekjen Jarabonga SHMH, ya, saya sudah meminta maaf. Apalagi surat kami sudah bayangkan hari ini. Oke. Jadi kalau dinilai apakah Firdaus ini ngerasa bersalah, kayaknya kalian bisa menilai sendiri, ada nggak ngerasa bersalahnya di situ. Karena kan Firdaus bilang bahwa saya tuh tidak sadar naik seperti itu karena saya itu militan, alasannya ngebela klien. Karena saya itu mempunyai etika yang sangat baik untuk membela klien saya secara militan walaupun saya nggak dibayar pada saat ngebela dari Rasman ini. Hotman Paris pun memberikan sindirannya. Sindirannya adalah terkait dengan statement tersebut yang dia bilang, saya nggak tahu, nggak nyadar tiba-tiba kakiku ada di meja. Ini salah satu cuplikan dari sindirannya Hotman Paris, teman-teman. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki gua ke meja. Saya pernah digolok, saya pernah jadi ART, saya pernah jadi kondektur, saya pernah jadi tukang solder. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba loncat ke meja. Ini otak di mana sih? Otak di mana sih? Kok berani ngomong gitu di medsos? Aduh, betapa hancurnya kualitas dan harga diri para pengacara di Indonesia ini, sebagian tentu ya. Saya pernah digolok, saya pernah tukang solder, saya pernah tukang copet, saya pernah tukang copet di Senen, saya pernah asisten dan kolektor. Memalukan, mau muntah gua. Jadi ini nyindir ya, dugaanku adalah ke Firdaus. Karena kan Firdaus banyak nih sekarang di TikTok ya, terutama bilang, saya itu adalah, apa katanya, artis, saya pemain band atau vokalis atau apapun. Terus saya juga katanya banyaklah label-label yang wow gitu, fantastis, profesi yang dia bukan hanya sekedar pengacara. Makanya dugaannya Hotman Paris memberikan sindiran adalah untuk bagian tersebut gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, Firdaus pun nggak tinggal diam ya menghadapi Hotman Paris. Karena Hotman Paris pun juga di video terakhirnya kan memberikan kayak pesan gitu ya, untuk Ikatan Hakim Indonesia harus menindak tegas nggak cuman Firdaus tapi juga Rasman begitu, dengan konsekuensi ya kalau aku lihat targetnya Hotman adalah
pengen mereka tidak lagi menjadi pengacara begitu di Indonesia. Respon dari Firdaus adalah begini, konyol gitu, memangnya kamu siapa bisa ngebuat kita tidak lagi beracara? Dan ini adalah cuplikan ya teman-teman. Saya tidak boleh bersidang. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Kau belajar ilmu hukum. Hah? Bagaimana kau bisa melarang saya beracara, Hotman? Sementara saya masih mempunyai etika untuk membela klien secara militan. Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien, walaupun nggak bayar. Kalau aku nilai ya, membela militan itu bukan dengan cara yang seperti itu sih. Harusnya dengan pasal-pasal, dengan kata-kata lah. Karena kan ini adalah seninya dari beracara. Tapi kalau naik meja seperti itu ya tidak perlu interpretasi banyak. Makanya mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan dari KAI langsung melakukan pemecatan tersebut tanpa menunggu klarifikasi. Karena action itu speaks louder than word. Nah, Hotman Paris juga tahu gitu ya, bahwa untuk mencabut status mereka sebagai pengacara agar tidak lagi beracara di Indonesia itu nggak cukup hanya dengan sekedar pemecatan dari lembaga pengacara, tapi ada dari Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Negeri. Ini yang dikatakan Hotman. Halo Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, apakah kamu membiarkan hakim anggotamu dihina terang-terangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, disebutkan terang-terangan di sidang koruptor, koruptor. Saran Hotman kepada Ikatan Hakim Indonesia, usulkan ke Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar mencabut surat bas berita acara sumpah dari dua pengacara tersebut. Oke, itu adalah poinnya. Kita juga paham ya, untuk oknum-oknum penegak hukum di Indonesia kan memang banyak ya. Kita juga nggak bisa munafik ya teman-teman. Oknum hakim yang nggak benar juga ada, jaksa ada, pengacara pun juga ada, polisi dan semuanya tuh ada. Cuman untuk bagian ini, apakah memang ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum juga? Kan mereka orang hukum sama-sama ngerti nih. Kita akan coba lihat nanti konsekuensinya seperti apa. Karena memang kasus yang dialami oleh Rasman ini kan memang bermasalah langsung dengan Hotman Paris, dan Rasman pun sudah menjadi terdakwa saat ini, dan kemungkinan besar akan ada putusan vonisnya sesaat lagi apa yang akan diberikan. Dan dari tim Rasman juga meminta mereka datang ke Mahkamah Agung hari ini untuk meminta penggantian hakim. Katanya hakimnya itu semena-mena dan juga arogan dengan alibi-alibi yang sudah kalian pahami lah. Intinya adalah seperti itu. Sementara tim bisa aku update terkait dengan drama dari Hotman Paris, kemudian Rasman Nasution dengan Firdaus terkait dengan sidang yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.